Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Salawat berserta salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Pak Muhtarom SPDI MPDI selaku dosen mata kuliah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat materi pembelajaran nilai-nilai agama anak. Sebelum memulai penjelasan materi kami, di sini saya akan memperkenalkan nama saya Trisya Hayuni. Saya selaku moderator sekaligus pembaca materi. Dan selanjutnya ada teman saya Marisa Cahya Puspita selaku pembaca materi. Topik yang akan dibahas: 1. Esensi penanaman nilai-nilai agama. 2. Esensi, prinsip-prinsip dan bentuk kegiatan pengembangan nilai keagamaan. 3. Munculnya nilai agama pada diri anak, taman kanak-kanak. 4. Sifat-sifat materi pembelajaran pada anak. 5. Pokok-pokok materi pengembangan nilai keagamaan pada anak. 6. Metode dan pendekatan pengembangan nilai-nilai keagamaan. 7. Pertumbuhan dan perkembangan rasa keagamaan pada anak. Esensi penanaman nilai-nilai agama kepada anak usia taman kanak-kanak. Usia taman kanak-kanak menurut pandangan ajaran agama, khususnya Islam, setiap manusia yang lahir berada dalam keadaan suci. Dan faktor penentu kualitas keagamaan anak itu sendiri banyak ditentukan oleh peran serta kedua orang tuanya. Landasan itu memberi makna bagi kita bahwa ternyata faktor lingkungan keluarga adalah peringkat pertama yang akan memberi warna dasar bagi nilai-nilai keagamaan anak. Di bawah ini akan dijelaskan secara rinci mengenai berbagai cara yang dapat digunakan dalam menginternalisasikan jiwa keagamaan pada anak usia dini. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu melalui 1. Keteladanan. Memberi contoh termasuk salah satu cara terpenting di dalam mendidik adalah dengan memberi suri tauladan. Apabila seorang anak telah kehilangan suri tauladan dalam diri pendidikannya, maka ia akan merasa kehilangan akan sesuatunya sehingga nasihat dan sanksi yang diberikan tidak berguna lagi. Guru hendaknya menjadi figur yang dapat dicontoh dalam bertingkah laku oleh muridnya. Secara kuadrat, manusia merupakan makhluk peniru atau suka melakukan hal yang sama terhadap sesuatu yang dilihat. Apalagi anak-anak, ia akan senantiasa dan sangat mudah meniru sesuatu yang baru dan belum pernah dikenalnya, baik itu perilaku maupun ucapan orang lain. 2. Pembiasaan. Penanaman keagamaan lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Sayyid Sabit dalam Magasti mengungkapkan bahwa ilmu diperoleh dengan belajar, sedangkan sifat sopan santun dan akhlak utama diperoleh dari latihan berlaku sopan serta pembiasaan yang dapat dilakukan dalam pengembangan keagamaan anak usia dini, yaitu pembiasaan dalam beribadah seperti sholat baik fardu maupun sunnah, dalam sehari semalam, sodakoh, infak, membaca Iqra atau Al-Quran. 3. Nasihat. Nasihat adalah keutamaan dalam beragama, sebab nasihat juga merupakan ciri keberuntungan seseorang harus saling mengingatkan satu sama lain melalui nasihat agar selalu berada di jalan kebenaran sesuai dengan ajaran syariat Islam. Nasihat tidak hanya dilakukan ketika sesuatu perilaku buruk muncul atau membuat kesalahan, tetapi nasihat lebih baik dilakukan ketika perilaku buruk tersebut belum muncul. Nasihat dapat dilakukan kepada anak ketika menjelang tidur, karena pada saat ini anak dalam keadaan istirahat dan tenang, sehingga akan lebih mudah bagi orang tua dalam mentransfer nilai-nilai keislaman dalam diri anak. 4. Bercerita. Usaha pengembangan nilai-nilai agama menjadi efektif jika dilakukan melalui cerita-cerita yang di dalamnya terkandung ajaran-ajaran agama. Dengan demikian, daya patansi anak berperan dalam menyerap nilai-nilai agama yang terdapat dalam cerita yang diterimanya. 5. Nyanyian.
Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Sebagaimana yang dikemukakan oleh studi bahwa melalui kegiatan bernyanyi, kepekaan rasa anak disentuh dan dirangsang. Cinta kasih kepada ayah, bunda, keinginan berbakti dan membalas jasa keduanya. Misalnya, bisa ditumbuhkan melalui kepekaan terhadap lingkungan, disentuh melalui lagu-lagu yang mensyukuri keindahan alam dan kelebihan-kelebihannya. Perasaan kasih sayang anak, baik kepada sesama maupun kepada binatang. 6. Hadiah. Memberikan dorongan dan menyayangi seorang anak adalah sangat terpenting. Dalam hal ini harus diperhatikan keseimbangan antara dorongan yang berbentuk materi dengan dorongan spiritual. Sebab tidaklah benar jika pemberian dorongan tersebut hanya terbatas pada hadiah-hadiah yang bersifat materi saja. Hal ini dimaksud agar si anak tidak menjadi orang yang selalu meminta balasan atas perbuatannya. Dengan demikian, pemberian balasan yang sifatnya spiritual seperti memujinya di depan orang lain adalah sangat berpengaruh dalam memberikan dorongan kepada anak. Esensi, prinsip-prinsip, dan bentuk kegiatan pengembangan nilai keagamaan di PAUD. Esensi pengembangan nilai keagamaan. Pengembangan nilai keagamaan terhadap anak usia dini adalah suatu upaya pengembangan nilai-nilai keagamaan yang ditunjuk kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Prinsip-prinsip kegiatan pengembangan nilai keagamaan di PAUD. Dalam melaksanakan program pembentukan perilaku melalui pembiasaan, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Guru menciptakan hubungan yang baik dan akrab sehingga tidak ada kesan bahwa guru adalah figur yang menakutkan bagi anak. 2. Guru senantiasa bersikap dan bertingkah laku yang dapat dijadikan contoh atau teladan bagi anak. 3. Memberikan kesempatan kepada anak untuk membedakan dan memilih mana perilaku yang baik dan mana tidak baik. Guru sebagai pembimbing hanya mengarahkan dan menjelaskan akibat-akibatnya. 4. Dalam memberikan tugas kepada anak, agar diusahakan berupa ajakan dan perintah dengan bahasa yang baik. Munculnya nilai agama pada diri anak taman kanak-kanak. 1. Fenomena munculnya nilai keagamaan anak, rasa keagamaan dan nilai-nilai keagamaan akan tumbuh dan berkembang pada diri anak seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan fisikis maupun fisik anak itu sendiri. Demikian pun dengan pengetahuan keagamaan anak, taman kanak-kanak perlu diperkenalkan dengan keberadaan Tuhan dalam kehidupannya. Anak menjadi mengetahui Tuhan dari bahasa yang diucapkan oleh orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Perkembangan nilai-nilai keagamaan anak, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan nilai-nilai keagamaan pada diri anak, yaitu A. Faktor pembukaan atau internal. Perbedaan hakiki antara manusia dengan hewan adalah dimiliki akal pikiran yang merupakan potensi termahal dan tidak dimiliki oleh makhluk lain sesama ciptaan Tuhan. Akal pikiran itu diharapkan akan mampu membimbing dan mengarahkan serta mendorong manusia ke jalan yang benar, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk, dan membentuk peradaban kehidupan yang sempurna sebagai insan mulia. Dalam ilmu pendidikan, kondisi fisik anak sangat jauh berbeda dengan orang dewasa. Dalam hal ini, anak-anak sesuai dengan fisiknya yang kecil dalam pandangan, pikiran, dan kemampuan pun memiliki keterbatasan dibandingkan dengan kemampuan orang dewasa. Jadi akan sangat tidak manusiawi apabila ada di antara kita yang mengukur kemampuan untuk dengan ukuran dan kriteria
kemampuan orang dewasa dan memperlakukan anak disamakan dengan orang dewasa. Faktor lingkungan eksternal. Faktor pembawaan atau fitrah beragama merupakan potensi yang mempunyai kecenderungan berkembang. Namun perkembangan ini tidak akan terjadi manakala tidak ada faktor luar atau eksternal yang memberi rangsangan dan stimulus yang memungkinkan fitrah itu berkembang dengan sebaik-baiknya. Faktor eksternal itu tiada lain adalah lingkungan di mana individu itu hidup, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam ilmu pendidikan, kondisi fisik anak sangat jauh berbeda dengan orang dewasa. Dalam banyak hal, anak-anak sesuai dengan fisik yang kecil dalam pandangan pikiran dan kemampuan pun memiliki keterbatasan dibandingkan dengan kemampuan orang dewasa. Jadi akan sangat tidak manusiawi apabila ada di antara kita yang mengukur kemampuan anak dengan ukuran dan kriteria kemampuan orang dewasa dan memperlakukan anak disamakan dengan orang dewasa. Materi pembelajaran pada anak. Sebagai dasar perkembangan anak, pendidikan anak usia dini atau PAUD amatlah penting. Sebelum ia memasuki jenjang taman kanak-kanak atau TK, pendidikan tak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, namun orang tua juga harus berperan aktif dalam mendidik dan memantau perkembangannya. Kami rangkum beberapa informasi penting berbagai jenis pelajaran yang akan diterima anak di PAUD. 1. Huruf dan bunyi. Di sekolah terbaik, khususnya di usia dini, anak-anak belajar mengenai 26 huruf, dimulai dengan huruf besar atau kapital hingga huruf kecil. Dan ia juga belajar mengenal tulisan nama sendiri dan nama sederhana lain. Ia juga akan belajar untuk menghubungkan antara huruf-huruf dan bunyi. 2. Warna, bentuk, objek. Di sekolah, anak usia dini akan diperkenalkan dengan nama warna, merah, kuning, hijau, biru, dan lain-lain, serta objek seperti bagian tubuh, yakni tangan, kaki, mata, dan lain-lain. 3. Angka dan berhitung. Anak usia dini juga akan belajar untuk mengenal angka dari 1 hingga 10 dan menghitung objek, sedangkan di rumah, orang tua dapat bertanya pada anak mengenai angka yang tertulis di kalender buku dan sebagainya. Mengajak anak untuk menghitung benda-benda yang ada di sekitarnya juga bisa menjadi pilihan, seperti menghitung mainan mobil-mobilan atau boneka kesayangan anak. 4. Gunting dan menggambar. Anak akan belajar mengembangkan kemampuan untuk mengkoordinasi tangan dan mata, termasuk kemampuan motorik halus seperti mengunting, mengelem, menggambar, mewarnai, dan menggunakan kuas cat. 5. Bersosialisasi. Bersosialisasi adalah paling penting di sekolah. Anak usia dini akan belajar untuk bekerja sama, mengantri, dan menunggu giliran bersama teman-temannya. Anak juga belajar bagaimana berkomunikasi dengan mengikuti perintah sederhana, untuk mengaplikasikan hal tersebut. Di rumah, orang tua dapat mengajak anak untuk bermain bersama teman atau saudara sebaya yang tinggal di dekat rumah, juga dalam kelompok bermain. Pokok materi
pengembangan nilai keagamaan pada anak usia dini. Dalam proses pembinaan dan pengembangan nilai-nilai agama bagi anak usia taman kanak-kanak, muatan materi pembelajaran harus bersifat aplikasi. Materi pembelajaran bersifat terapan yang berkaitan dengan kegiatan rutin anak sehari-hari dan sangat dibutuhkan untuk kepentingan aktivitas anak, serta yang dapat dilakukan anak dalam kehidupannya. Enjoyable. Pengajaran materi dan materi yang dipilih diupayakan mampu membuat anak senang, menikmati, dan mau mengikuti dengan antusias. C. Mudah ditiru. Materi yang disajikan dapat dipraktekkan sesuai dengan kemampuan fisik dan karakter lahirnya anak. Metode pendekatan pengembangan nilai-nilai keagamaan. Pada prinsip pengembangan nilai keagamaan kepada anak adalah menanamkan dasar-dasar nilai agama dan mengembangkannya sehingga kelak menjadi adat kebiasaan. Untuk itu, guru PAUD dituntut memiliki kemampuan profesional dan komprehensif, terutama dalam memilih dan menentukan metode-metode yang efektif dan efisien. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan nilai agama kepada anak-anak, diantaranya A. Metode bermain, B. Metode karya wisata, C. Metode demonstrasi, D. Metode bercerita, E. Metode uswa hasanah. Pertumbuhan dan perkembangan rasa keagamaan pada anak. Perkembangan agama pada anak. Setiap anak atau manusia mempunyai beberapa kebutuhan dasar yang berasal dari dorongan-dorongan manusiawinya, antara lain 1. Dorongan fisik atau jasmani, 2. Dorongan emosional atau perasaan, 3. Dorongan sosial atau bergaul bermasyarakat, 4. Dorongan mental atau berilmu dan berpengalaman, 5. Dorongan spiritual atau beragama, bermoral, dan sebagainya.